Oke, berjumpa lagi anak-anak dengan saya Sylvia Rahmat Thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya berjalan dengan lancar. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang adab-adab membaca Al-Quran. Sekarang kita akan membahas tentang adab-adab berdoa. Kita membahas tentang adab-adab membaca Al-Quran, berdoa pun ada adabnya. Pembahasan yang kita bahas ada 3 subbab. Yang pertama tentang pengertian, yang kedua manfaat berdoa, dan yang terakhir tata cara berdoa. Oke. Yang pertama, pengertian berdoa. Apa sih berdoa itu? Jadi, berdoa menurut bahasa adalah memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut istilah, berdoa adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sudah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Mu'min ayat 60. Kapan waktu yang utama untuk berdoa itu? Jadi ada 3. Yang pertama, Rasulullah mengatakan pada hari Jumat Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Jadi manfaatkan hari Jumat itu dengan sebaik mungkin, berdoa yang baik, berdoa hajat samian didoakan supaya dikabulkan oleh Allah. Yang kedua ada saat seorang sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi di bulan puasa itu banyak manfaat. Salah satunya yaitu tadi berdoa. Berdoa itu termasuk waktu yang utama di ibadah di dalam bulan puasa. Yang terakhir ketika buka puasa tiba. Jadi ketika sudah buka, itu sama berdoa. Insya Allah di mustajabah. Oke, yang kedua mengenai manfaat berdoa. Jadi apa sih manfaat ketika kita berdoa itu? Yang pertama ada mampu mengubah takdir. Yang kedua, doa adalah senjatanya orang beriman. Yang ketiga, menyelamatkan dari musuh dan melancarkan rezeki kita sebagai sarana permohonan sampai berkeluh kesah. Jadi, ketika kita sedih, kita butuh solusi, janganlah kita menangis terus. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ada juga terhindar dari keputusan keputusasaan. Nah, karena selalu berharap Allah memberikan sesuatu yang diinginkan. Terhindar dari sifat sombong dan takabur. Sesungguhnya, karena sesungguhnya tiada kekuatan yang melebihi Allah. Atau juga ketika kita berdoa itu hati kita menjadi tenang, tentram, merasa dekat dengan Allah. Nah, Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Makanya kita harus eh, memanfaatkan dengan sebaik mungkin solusinya. Yang ketiga tentang tata cara berdoa. Jadi dalam berdoa itu juga ada tata caranya, tidak asal berdoa. Setiap orang diperbolehkan untuk memohon kepada Allah dengan bahasa sendiri. Meskipun kita tidak, misal, kita tidak hafal tentang doa keselamatan, doa tentang diberi rezeki yang barokah, lancar, kita juga boleh berdoa dengan bahasa sendiri, tapi mudah difahami, yang sopan. Tuh. Nah, doa seperti ini jika dipanjatkan juga boleh. Nah, contohnya doa kepada orang tua itu yang kita kalau bisa setelah sholat itu lalu berdoa untuk orang tua.
dan juga keselamatan dunia dan akhirat. Nah, berikut ini tata cara berdoa. Yang pertama, dimulai dengan pujian terhadap Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad. Lafadznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, insya Allah tidak asing ini ya, yang kalian dengar ketika ada orang yang berdoa, memimpin doa, pertama kali yang diucapkan pasti begitu. Termasuk itu pujian terhadap Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, yang kedua dilakukan dengan serius sambil mengangkat tangan. Jadi tangannya harus diangkat begini. Duduknya juga harus sopan. Kalau laki-laki harus bersila, sila. Nah, yang ketiga ada membaca doa, hendaknya khusyuk dan dengan suara pelan-pelan, khusyuk, sopan, santun gitu. Nah, 4, mengulang-ulang doa dengan merasa tidak putus asa. Jadi diulang-ulang terus. Contohnya doa kepada doa keselamatan diulang 3 kali. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah diulang 3 kali. Nah, itu termasuk mengulang-ulang doa. Yang terakhir ada dilakukan dalam keadaan suci dari jadi suci dari hadas dan najis. Oke. Nah, itu tadi pertemuan kita sudah membahas tentang adab-adab berdoa. Terakhir dari saya, sama, tetap bertahan dan setia pada tujuan. Saat menghadapi hambatan adalah kunci sebuah kesuksesan. Semangat buat kita, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.